أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat-sahabat Al-Ghaus yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat kudrat dan iradah Allah kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa bersaling muzakarah kembali. Alhamdulillah pertemuan kita yang kedua ini, di part 2 ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dan saya doakan mudah-mudahan semua, terutama yang subscribe ya, subscribe channel Al-Ghaus Official, diluaskan rezekinya. Allahumma basuthu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika, khususan semua yang subscribe ini, like dan share, dimudahkan urusannya oleh Allah, luaskan rezeki, keberkahan dan rahmatnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, para sahabat-sahabat Al-Ghaus, baik yang berada di majelis ta'lim Al-Ghaus ataupun yang di luar dalam channel Al-Ghaus Official, di part 2 ini kita akan melanjutkan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan mewakili saudara-saudara yang belum paham, yang belum tahu, yang belum mengerti. Ini khusus yang belum tahu saja ya. Kalau yang sudah tahu lebih mantap. Niatkan semuanya mengagung syiar agama Allah semata. Nah, para sahabat, bapak, ibu, adinda, abang-abangku yang di Jakarta, yang di Ngerengas Dengklok, yang di Kramat Sentiong, yang di Martapura, yang di Batu Raja, di Kertapati, yang di Surabaya, yang di Sulawesi, yang seluruh negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang di luar negeri ya. Kita hanya mengulang yang pernah kita pelajari saja. Pertanyaan yang berikutnya, kalau kemarin 2 pertanyaan, hari ini juga 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk part kedua ini, Pak Ustaz katanya, manakah yang lebih dahulu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara makhluk-makhluknya seperti malaikat, iblis, jin, dan manusia? Yang mana yang lebih dulu? Ini pertanyaannya. Baik, akan langsung kita jawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah menurut agama
menurut aturan Muslim dan aturan manusia sebetulnya pada umumnya, yang terlebih dahulu dijadikan di antara makhluknya ialah malaikat, iblis, jin, dan baru kemudian manusia. Tuh. Jadi bukan manusia duluan yang diciptain sama Allah ya. Mungkin ada yang pernah dengar, waduh dulu kita diciptakan dengan apa, Nabi Adam dulu diciptakan dari tanah, berarti semuanya belum ada. Tidak seperti itu. Yang terlebih dahulu adalah malaikat, bangsa iblis atau jin, ya, baru bangsa manusia. Karena manusia nanti akan dipersiapkan untuk menjadi khalifah atau pengatur atau perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril atau utusan-utusan yang diperintah oleh Allah baru ke manusia untuk mengatur dunia atau isi bumi ini. Itu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan yang pertama ini bisa dipahami, bisa kita mengerti. Kita melangkah ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua yaitu, Pak Ustadz, saya mau nanya, katanya itu. Saya baca, saya kumpulin pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dari apakah Tuhan jadikan malaikat, iblis, dan jin serta manusia? Dari apa diciptakannya? Nah, langsung saya jawab ini. Malaikat dijadikan dari hanya satu unsur. Tuh, kalau malaikat hanya satu unsur, yaitu nur atau cahaya. Itu malaikat. Batuk, bukan corona ya. Batuk. Malaikat dijadikan dari satu unsur, yaitu dari nur atau cahaya. Oleh sebab itu malaikat dikatakan bukan laki-laki dan bukan perempuan, sebab berasal dari nur atau cahaya. Kenapa? Karena sifatnya malaikat ini, sifat cahaya itu menerangi seluruh ruangan. Sebab itu sifat malaikat lebih bijaksana. Tuh, cahaya ya, bukan hanya manusia yang diterangi, tapi seluruh lorong-lorong semua alam ini diterangi oleh si cahaya itu sendiri. Makanya lebih bijaksana, tidak milih-milih dia. Pokoknya yang kena cahaya ya kena, kecuali yang nyumput dari cahaya ya tetap kegelapan. Itu sumber penciptaan dari makhluk Allah yang bernama malaikat. Nah, sekarang iblis dijadikan dari nar. Kalau tadi nur asal penciptaan malaikat, kalau iblis nar. Nar itu artinya api. Sifat nar adalah panas, membakar dan merusak. Sebab itu sifat iblis adalah sombong, panas, bangga diri, menggelisahkan,
Ini sifat api seperti apa? Menggelisahkan, meluluh lantahkan, menghancurkan, merusak. Ini sifat api. Membakar habis. Makanya kalau ini ada dalam diri manusia, berarti dia sedang dikuasai jiwanya oleh iblis. Karena tahu kita sekarang bahwa asal penciptaan iblis dari nar atau api, yang sifat api adalah kalau nggak diatur-atur seperti apa bisa menghancurkan, bangga diri, ya kan, merasa besar sendiri, luluh lantahkan. Nah, itu sifat iblis. Nah, yang ketiga yaitu jin. Jin dijadikan dari narisamun. Apa sih narisamun? Kok belum dengar kayaknya ya? Narisamun itu asap api yang beracun. Itu dari asal muasal penciptaan jin. Asap api yang beracun. Sebab itu sifat jin nih, sifat asap api, asap yang beracun tuh dari api itu, sifat jin itu memabukkan. Wah, bisa mabuk, wah bisa kolek orang ya, melalaikan. Itu sifat asap yang beracun. Udah asap, wah kita kena asap biasa aja bikin mabuk ya nggak? Wah, pening sakit, pedih mata. Ini beracun, ada racunnya. Dan membuat tak tahu kenal diri, lupa diri, membuat lupa diri, tidak sadarkan diri. Kalau orang sudah kena asap yang beracunnya, ini asal muasal cikal bakal dari penciptaan, bentuk penciptaan awal dari makhluk yang bernama jin. Ulul amal, panjang angan-angan, lihat tuh jin ya. Selalu menempati ruang-ruang hampa. Ya, kalau andai kata misalkan mayat itu sedang dikuasai oleh jin, jangan diterus-terusin itu. Jin mah senang namanya sifat asap. Wah, itu ya. Baru kemudian yang keempat, setelah malaikat, iblis, jin, baru kemudian manusia. Manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan makhluk-makhluk malaikat, iblis dan jin. Terdahulu manusia ini dijadikan Allah, dijadikan Tuhan seluruh makhluk sebetulnya ya, Tuhan seluruh makhluk, bukan hanya Islam saja. Dijadikan Allah atau dijadikan Tuhan serba sempurna. Serba sempurna. Ah, iya Pak Ustaz, jin juga kan punya kuping, benar. Iblis juga punya kuping, benar. Cuman kalau kuping kita seperti ini. Kalau kuping bangsa jin lancip, ada bulu-bulu. Ada dari manusia ada yang lancip panjang. Ayo panjang begini. Wah. Tuh, makanya manusia bersyukur. Kadang-kadang kita kurang bersyukur. Udah dikasih ganteng-ganteng, cantik-cantik, tindik-tindik pengen kayak belis ya. Nauzubillah min dzalik, jangan ya. Setuju? Nah, manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk tersebut. Yang terdahulu manusia dijadikan Tuhan serba sempurna menurut dasar agama ialah terdiri dari, nah asal pencipta manusia nih, di dalam manusia itu ada terdiri dari jasmani, rohani, nafsun. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat nggak punya nafsun, kalau manusia punya. Ruh aja dia punya itu. Badan halus kalau mereka ya. Kemudian nah, sekarang kita lihat jasmani atau tubuh kasar nih manusia nih. Ini ciptaan manusia. Organ yang ada dalam diri manusia itu jasmani atau tubuh kasar.
dibuat dari unsur-unsur tanah. Tuh, ingat ya, unsur-unsur tanah yaitu zat kapur. Tuh, unsur tanah tuh zat kapur, zat air, zat api atau panas, dan zat angin. Itu unsur tanah. Ya, makanya ini asal muasal jika bakal penciptaan manusia dari zat itulah. Dari beberapa unsur itulah manusia diciptakan. Secara garis besarnya dari tanah. Kandungan tanah tadi itu ada kapurnya, ada zat airnya, ada anginnya, ada panas angin, ya, ada panas apinya. Yang kedua, bagian dari manusia yaitu rohani atau nyawa. Nyawa dibuat berasal dari nur atau cahaya. Ada unsur itunya kita. Beda kan dengan malaikat atau iblis atau jin, beda. Kita ada unsur nur atau cahaya. Nah, itu rohani. Yang ketiga, unsur yang C dari penciptaan manusia ada nafsun. Apa Pak Ustaz nafsun? Nafsun itu adalah jiwa. Nah, jiwa ini dibuat dari 3 unsur nih jiwa ya. Awas beda nih, awas nih, perhatiin ini ilmu Islam ya. Jiwa ini dibuat dari 3 unsur. 3 unsur. Biasanya saya ada cincin di sini ya. Cincin ya. 3 unsur apa itu? 3 unsur apa? 3 unsur elemen manusia. Yang pertama, unsur pertama, elemen pertama, syahwat dari elemen narisamun atau asap yang beracun. Makanya manusia itu ada nafsunya. Tuh, ada kekuatan jiwa nafsunya itu ada. Nafsu syahwat, maksudnya nafsu syahwat itu ada manusia. Yang kedua, ghadab atau elemen nar. Ghadab atau elemen nar di sini. Sebelah sini itu sifat ghadab, nar dari api. Ya, diambil dari bagian unsur dari tanah tadi itu juga. Tuh. Makanya kalau kitanya malas, kitanya tidak bekerja, tidak pernah berzikir, maka yang akan besar jiwanya adalah jiwa pemarah, atau yang besar adalah jiwa nafsu syahwat kita. Maksiat aja tuh. Nah, yang ketiga di dalam unsur jiwa itu, elemen yang ketiga adalah natikoh. Dari mana natikoh? Natikoh itu dari elemen nur atau cahaya, di tengah-tengah. Nanti kita sampai ke sana pelajarannya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Karena apa? Ketiga unsur itu terletak di dalam jiwa atau nafsu. Sedangkan jiwa itu wadahnya di dalam jantung. Di dalam jantung itu si jiwa. Atau qalbu, hati. Atau sering disebut hati. Qalbu itu. Demikianlah atas kejadian manusia. Nah, 2 pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bagi saudara sahabat Al-Ghaus yang belum tahu. Ya, yang sudah tahu Al-Ghaus maju cuma satu. Jangan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.